warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 1 Tanah Abang. Perkenalkan, nama saya Hendra Irawan. Di sebelah kiri saya Ilmu Puspita Febriasari. dan di sebelah kanan saya. Ersa Megaraka Febri. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur kerta. Kemudian kami akan melaksanakan peran masing-masing secara bergantian. Ada yang sebagai observer, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coaching, dan begitu seterusnya sampai ketika peran itu dijalankan oleh masing-masing. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elsa Megareta Putri dan Ibu Hilma Puspita Sari. Selamat pagi Pak. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, ya. Di sini Bu R saya sebagai observer atau orang yang akan mengamati proses coaching kalian. Bu Ersa sebagai coachingnya, kemudian Bu Hilma sebagai coaching, ya. Nah, sebelum pelaksanaan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai observer. Yang pertama, nantinya Bu Ersa harus fokus pada coaching, ya. Kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan haruslah kalimat-kalimat yang berbobot, tidak mengabali, tidak juga menyinggung perasaan dari coaching. Selanjutnya ada prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Bahwasanya antara Bu Elsa dan Ibu Hilma tidak ada atasan dan bawahan, sama posisinya. Percakapannya harus kreatif, ya. Jadi harus dibuat semenarik mungkin, seolah-olah ini hidup dengan sendirinya, mengalir, gitu ya. Kemudian Ibu Elsa selaku coaching harus memaksimalkan potensi si coaching, ya. Jadi gali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, elaborasi lebih jauh, lebih luas. Jangan yang menyampaikan solusinya dari Ibu Elsa, tapi harus datang dari Ibu Hilma. Nah, selanjutnya dalam kegiatan coaching ini ada beberapa hal. Yang pertama, harus kehadiran penuh, ya. Jadi hilangkan semua problem yang ada di luar, jangan dibawa ke dalam kegiatan ini. Kemudian mendengarkan aktif, baik Ibu Elsa maupun Ibu Hilma harus sama-sama mendengarkan aktif sehingga tidak ada kalimat yang terpotong, ya. Kemudian harus melontarkan pertanyaan yang berbobot dengan rumus rasa sebagaimana sudah dijelaskan oleh Masyarakat kita semalam, dan kita sudah membaca bahan-bahan di LMS, ya. Saya kira kalian lebih paham. Alurnya yang jelas pada proses coaching hari ini, tujuannya harus jelas dulu. Jadi harus ada tujuan yang jelas dari percakapan nanti. Kemudian identifikasi apa problemnya, apa masalahnya, rencana aksinya si coachingnya apa. Kemudian tanggung jawabnya itu bagaimana. Jadi ini yang harus berjalan sesuai dengan alur. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak, saya tidak akan memotong kalimat Bapak Ibu, kalimat Ibu-ibu. Walaupun nanti dalam kegiatannya nanti ada hal yang secara teknis mungkin kurang maksimal, silakan berjalan saja. Baik. Saya serahkan kepada coaching. Terima kasih Pak Hendra. Kami akan memulai coach dan coachingnya. Saya sendiri Ersa sebagai coachnya dan Ibu Hilma sebagai coachingnya. Baik, kita mulai ya. Baik. Selamat pagi Ibu Hilma. Pagi Bu Elsa. Ya. Ibu Hilma sedang mengerjakan apa ini sepertinya? Iya Ibu, saya sedang mempersiapkan media yang nantinya akan saya gunakan di kelas bahasa Indonesia pada minggu depan. Oh ya.
merasa bingung bagaimana membuat media yang akan digunakan di kelas ya Ibu ya. Nah, jadi Ibu kalau apakah Ibu sendiri sudah memiliki media sebelumnya? Sudah sih Bu, saya sudah memiliki media sebelumnya. Tapi kayaknya ada yang harus saya perbaiki dari media saya. Mengapa? Jadi Ibu sudah memiliki media dan merasa perlu diperbaiki ya Ibu ya. Iya Bu. Kenapa Ibu mau memperbaiki media tersebut? Kayaknya media yang saya gunakan kemarin itu kurang menarik Bu. Sehingga agak lebih gimana ya, murid agak susah untuk memahaminya. Kayaknya itu lebih yang ke media yang visual, audio visual seperti itu Bu. Baik, ini berarti Bu Hilma rencananya mau buat media yang di dalamnya ada audio visual ya Ibu ya. Apakah Ibu Hilma sudah merencanakan kira-kira mau membuat media audio visual yang seperti apa? Saya rencananya Bu mau buatnya dari aplikasi Canva seperti itu Bu, membuat media yang punya suara dan gambar audio visual. Kebetulan materi saya ini tuh materinya puisi Bu, jadi dengan gerakan ya, jadi harus kelihatan atau ekspresinya, mimiknya, ada intonasinya, seperti ini memang harus pas dengan kalau memakai media audio visual. Nanti media tersebut akan saya tampilkan di kelas saya supaya anak lebih paham seperti itu. Betul Ibu Hilma, memang lagi di subbab puisi ya Bu ya. Kalau subbab puisi memang ada audio dan visual bagaimana cara membaca puisi itu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Hilma bagaimana Ibu mencari referensi dari video yang audio visual itu Ibu? Saya sih channelnya mau lihat-lihat di YouTube ya Bu ya. Contoh-contoh video pembaca puisi seperti itu di YouTube, mungkin saya bisa download dan saya kasih lihat ke anak-anak itu. Nanti anak-anaknya bisa membuat tugasnya sama seperti itu, membuat video puisi tapi diri mereka sendiri seperti itu. Nanti akan menggunakan berbagai macam media seperti itu. Berarti nanti tugasnya itu adalah anak-anak membuat video gitu Bu ya. Membuat video, lalu ada audio dan visualnya, merekam dirinya sendiri ya Bu ya. Caranya seperti itu. Nah, baik Ibu, apakah Ibu Hilma sudah punya rencana kapan mau kumpulnya gitu? Rencana saya sih Bu, kalau mereka sudah membuat videonya gitu, saya menyuruh mereka untuk upload video mereka di berbagai macam media ya. Bisa itu media Facebook, bisa itu lewat aplikasi Instagram, bisa yang juga viral sekarang Bu itu TikTok Bu ya. Iya. Ibu punya kan TikTok? Nggak punya saya. Wah, itu harus Iya, saya harus download aplikasinya. Kita harus tetap maju dari anak-anak kita Iya, ya, biar kita update itu Bu ya. Iya, jadi Jadinya sih saya nggak waktunya itu saya mau kasih 1 bulan aja cukup ya. 1 bulan cukup. Oke Ibu Hilma, berarti nanti videonya itu bakal di share di medsosnya ya. Iya. Karena kita mengikuti perkembangan zaman anak-anak. Iya. Itu ya. Betul. Jadi mereka tinggal letak ke medsos saya gitu. Iya, tag ya. Iya. Jadi anak-anak itu sekalian buat tugas, sekalian mengaktifkan medsosnya. Iya. Jadi isi medsosnya itu adalah puisi-puisi yang akan mereka buat gitu ya Ibu ya. Saya rasa itu kita sangat menyenangkan buat mereka. Ya. Pasti Ibu, karena itu kan ibaratnya mereka mau pengakuan diri sebagaimana saya punya medsos loh. Apalagi punya TikTok, pasti Bu gurunya nggak punya. Iya betul Ibu. Biar isi medsosnya itu yang positif lah seperti itu. Iya benar Ibu. Tadi Ibu Hilma tadi merencanakan dalam waktu 1 bulan ya bulannya Ibu ya. Apakah dalam waktu jangka 1 bulan itu cukup Ibu?
saya rasa sih cukup Bu. Masalahnya kalau lebih dari 1 bulan, menurut pengalaman sih Bu ya, biasanya ada anak-anak yang suka mengabaikan tugas, ada yang suka molor, ada yang bahkan melupakan tugasnya kalau lebih dari 1 bulan Bu ya. Kalau pas 1 bulan itu kan saya 1 minggu itu ada 4 JP ya, dalam pertemuan di satu kelas itu. Nah itu cukup saya menyampaikan materi, saya juga bisa sambil membimbing anak-anak membuat visi seperti itu. Saya pikir cukup 1 bulan. Baik, menurut Ibu Vilma sendiri, kalau seandainya lebih dari 1 bulan, kita sudah paham ya anak-anak itu akan takutnya mengabaikan tugasnya. Ya, makanya seperti itu, tidak terlalu efisien ya Bu. Oh, tidak terlalu efisien. Baik Ibu, berarti Ibu Vilma sudah paham ya kira-kira bagaimana tingkat kesulitan membuat visi sehingga dalam waktu 1 bulan itu sudah cukup ya. Kalau seperti itu, ada lagi yang mau kita bincangkan hari ini Ibu? Apa ya Bu ya? Kira-kira sudah pas sekali Bu ya, disuruh membuat tugas dalam bentuk produk, puisi, diupload di medsos masing-masing yang tinggal ke saya seperti itu. Apakah saya masih perlu memperbaiki apa yang lain Bu ya yang saya perbaiki? Baik, kalau dari permasalahan tadi bisa kita simpulkan ya Bu, sebenarnya Ibu Vilma itu sudah punya media yang cukup bagus, namun karena pada sebab puisi ini memerlukan audio visual sehingga Ibu Vilma mau sedikit menambahkan ya memperbaiki. Nah, jadi hasil sebab puisinya ini hasilnya nanti mau dimasukkan ke dalam media sosial, lalu supaya anak-anak mengaktifkan media sosialnya ya Bu ya, dan di akun media sosialnya Ibu Vilma. Saya rasa itu sudah suatu hal yang menarik Ibu. Cukup Ibu, saya rasa. Namun kembali lagi pada Bu Vilma, kira-kira apakah ada hal-hal yang mau diperbaiki kembali? Apa ya yang mau saya perbaiki lagi? Ya mungkin itu untuk medianya saya rasa cukup sih Bu. Mungkin cara saya menyampaikannya dengan anak-anak saya jadi seperti apa, biar mereka lebih paham, dan cara pembimbingan saya dalam waktu 1 bulan itu. Dan saya akan terus mengingatkan anak-anak, ayo nak, jangan lupa membuat tugasnya, dan waktunya tinggal beberapa hari lagi, misalnya seperti itu, biar anak tidak ada yang terlambat dalam menentukan tugasnya. Berarti nanti pada saat pembuatan proyek puisi itu Vilma selalu mendampingi anak-anak selalu ya. Ada selesai ngasih materi, saya harus mengingatkan tugas produk mereka. Nah, baik Ibu Vilma, suatu hal yang cukup keren Bu, membuat video dan nantinya akan di media sosial ya Ibu. Iya. Nah, nanti kalau Ibu mau lihat setelah 1 bulan ke depan, kalau anak-anak sudah sampai ke media saya, nanti saya kasih lihat Ibu. Oh iya, saya tunggu Ibu medianya karena pasti keren karena bimbingan Ibu Vilma. Ya baik Ibu Vilma, ya saya rasa itu saja Bu. Ya baik, itu saja dari saya. Saya tunggu hasil karyanya ya Bu ya. Iya Bu, Ya, nanti saya baik. kasih tahu Ibu kalau sudah ada hasil dari anak. Ya, senang berbagi cerita sama Ibu Vilma ya. Sama-sama, Bu. Baik, ya. Baik Ibu Vilma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari hasil pelaksanaan coaching tadi ada beberapa hal yang kembali saya sebagai observer akan menyampaikan. Percakapan dimulai dengan ramah-ramah, kemudian di awal sudah ada tujuan yang disampaikan, yaitu masalah media ya. Jadi siswa bosan dengan media yang audio atau bosan dengan visual saja, tetapi menggabungkan keduanya, yaitu media audio visual ya. Kemudian identifikasi masalahnya sudah terlaksana, karena tadi si coaching tadi menanyakan terkait
masalah yang disampaikan oleh Ibu Prima tadi, rencananya sudah dalam waktu 1 bulan, kemudian akan dilaksanakan disebar di media akun sosial masing-masing. Harapannya akun sosial itu berisikan hal-hal yang positif dan menambah wawasan pengetahuan bagi siapapun yang membaca. Tanggung jawabnya sudah, karena ini nanti ditagih sama Bu Elsa setelah 1 bulan kemudian. Bu Elsa menunggu kabar baiknya, bagaimana pelaksanaannya tadi, apakah sudah berjalan atau belum. Kemudian di akhir kesimpulan, Ibu Elsa dan Bu Irma juga sudah bisa menyampaikan bahwa mulai dari problem masalah, kemudian solusinya, kemudian urgennya, kemudian pelaksanaannya. Jadi sudah sesuai. Di awal dibuka dengan ramah-tamah, ditutup juga dengan bahasa-bahasa yang ramah-tamah yang menunjukkan bahwa keduanya itu adalah benar-benar mitra kerja, bukan atasan dan bawahan. Saya kira itu dari saya. Keren sekali apa yang sudah disampaikan oleh ibu ini. Semoga bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Saya sendiri sebagai observer atau yang mengamati, Pak Hendra sebagai coach, dan Ibu Elsa sebagai coaching. Adapun si coach harus fokus kepada yang coaching. Seperti itu, pada prinsipnya kalian itu harus bekerja sama seperti mitra kerja seperti itu, tidak menjudgment atau tidak melabeli, tidak ada yang merasa lebih pintar menggurui seperti itu ya, dan berkata harus kreatif dan memaksimalkan potensi si coachingnya, itu ya. Dalam kegiatan coaching ada beberapa yang harus kalian pahami. Kalian harus mindfulness atau kehadiran dulu seperti itu, lalu saling mendengarkan aktif, tidak ada yang satu mendengarkan satu tidak seperti itu, kedua belah pihak harus aktif mendengarkan. Lalu si coach harus melontarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, menggali potensi yang ada di diri coachingnya. Alur coaching itu sendiri tujuannya harus jelas, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab di akhir seperti itu. Paham Bapak Ibu? Paham Ibu. Kalau sudah paham, mulai sekarang ya. Silakan. Bapak Hendra, Ya. terima kasih sudah merespon WA saya ya Pak ya. Sama-sama. Ya, jadi Bapak meluangkan waktunya hari ini ya Bapak untuk saya Iya. membagi cerita saya nih Pak. Oke, biasa. Kita punya waktu 15 menit ke depan. Kira-kira kita akan membahas apa ini biasa? Baik Bapak, saya ini mau mencurahkan kebingungan saya sebenarnya Pak. Kebingungan saya ini Pak, saya lagi bingung ini Pak. Ada dalam jangka waktu 3 bulan ini Pak ya, lagi pelajaran manajemen subbab manajemen pergelaran tadi Pak. Namun pergelaran seni ya Pak ya, lebih ke pergelaran seni. Nah di sini tuh Pak saya itu merasa sibuk sekali Pak ya, sehingga saya nanti kan rencananya proyek akhir dari manajemen ini adalah pensi ya Pak ya. Pensi ya. Saya takutnya itu Pensi tidak itu? pentas seni Pak. Oh, pentas seni. Pentas seni ya, pergelaran seni ya Pak ya. Jadi saya apakah saya ubah model saja ya Pak ya, karena saya merasa tidak sanggup untuk melaksanakan pensi ini Pak. Bagaimana lah menurut Bapak Hendra ya? Oke, jadi keresahan ibu itu satu sisi harus melaksanakan pagelaran seni atau pentas seni, tapi sisi yang lain sibuk gitu ya. Iya ya, Pak, bagaimana nih, Pak? waktunya cepat sekali berlalu kalau sibuk gitu ya. Iya. Bu Elsa, kalau saya boleh tahu,
kira-kira kendala ibu untuk tidak melaksanakan pentas seni ini selain waktu yang disampaikan tadi? Iya Bapak, mungkin karena saya ada sistem terkejut kali Pak ya. Kaget gitu Kaget ya? Pak ya, Iya. karena ternyata kegiatan ini begitu cepat berlalu Pak. Karena tahun kemarin itu tidak melaksanakan Bapak. Oh, tahun kemarin Iya, tidak tidak melaksanakan karena corona ya Pak ya. Iya, Covid, jadi ya. jadi sebenarnya pensi ini merupakan hal yang sudah rutin dilaksanakan Pak ya. Oke, sebelum COVID sudah Iya, sering sudah dilaksanakan. dilaksanakan Bapak. Cuman ketika corona, jadi saya terlena dengan waktu Bapak. Dan terlena dengan waktu itu, setelah materi saya sudah kasih materi, ternyata hanya tinggal 3 bulan lagi, dan saya tidak merasa yakin dengan diri saya Mbak. Saya bisa nggak, berhasil nggak pensi ini Pak? Saya jadi agak ragu dengan diri saya sendiri gitu Pak. Oke. Waktunya masih 3 bulan. Iya Bapak, waktu masih 3 Waktunya masih bulan. 3 bulan. Selain masalah waktu, keraguan, apa lagi kira-kira kendala yang dihadapi oleh Bu Ersa? Sepertinya anak-anak kurang antusias itu ya Pak ya. Kurang antusias. Iya, kurang antusias dalam ketika saya ajak, bagaimana anak pensi, diam saja gitu. Kira-kira Pak ya, saya ini kalau seandainya anaknya semangat, saya jadi ada agak terbangkit gitu emosinya Pak ya. Oh baik-baik. Namun sepertinya anak-anaknya kurang ini Pak, kurang semangat gitu ya. Ayo Nak, kita mulai. Ya Bu, saya jadi nervous juga Pak. Padahal saya menantikan hal tersebut gitu loh Pak. Karena ini kan suatu project yang saya buat produk ajar nih Pak ya. Ya. Nah project dan itu kan saya buat tipenya PJBL, project based learning Pak ya. Nah projectnya itu adalah pembuatan pensi Pak. Nanti kalau seandainya nggak buat pensi, berarti tidak sesuai dengan perangkat yang saya buat Itu Pak. problemnya ya? Iya Pak. Oke, Bu Ersa pernah nggak manggil beberapa anak gitu ikut bertanya kenapa mereka kurang semangat pentas seni itu? Iya Pak ya, benar juga Pak ya. Seharusnya saya menggali Pak ya, menggali kepada siswa kenapa anak-anak belum saya laksanakan ya Pak. Mungkin sehabis ini saya coba mengintrospeksi diri saya Pak ya, mengintrospeksi diri saya, bagaimana saya akan melaksanakan perangkat pembelajaran yang sudah saya atur ya Pak ya, sehingga mungkin saya harus melaksanakan teknik stop ya Pak ya. Jadi teknik stop. Bagaimana saya mengkondisikan diri saya menghadapi anak-anak gitu ya Pak ya. Bagaimana saya memahami, bagaimana saya mencoba menggunakan iMessage kepada anak-anak. Bagaimana nih kita Luar biasa Ibu. Iya Pak ya. Oh benar juga Pak. Mungkin saya kurang dalam bagaimana menyampaikan kesadaran emosional saya ya Iya, Pak ya. betul ya. Jadi ini kalau menurut Ibu 3 bulan itu rentang waktunya cukup nggak untuk menggelar pentas seni? Sejauh ini Pak, kalau di yang bulan-bulan sebelumnya itu cukup Pak. Cukup ya? Cukup. 3 bulan. Iya, cukup 3 bulan. Berarti pentas seni ini nantinya temanya apa saja? Saya rencananya mau mengambil cerita Nusantara Pak ya. Saya sudah, betul Bapak, saya sudah cari beberapa referensi cerita Pak ya. Dalam bentuk ini adalah saya mau buat drama musikal nih Pak. Drama musikal yang nantinya diambil dari cerita rakyat Nusantara. Nanti gambarannya seperti itu Bapak, sehingga setiap kelas itu punya satu proyek berbeda-beda. Iya betul Bapak, Oke. berbeda-beda, sehingga kan berdiferensiasi ya Pak ya, belajar yang kita laksanakan itu Pak. Jadi kebetulan memang sudah diperangkat sih Pak, udah berdiferensiasi gitu. Iya bagus ya. Ya namun itu saja Pak ya, saya merasa kok saya tidak bisa gitu ya Pak ya pada awalnya. Kenapa? Jadi makanya saya mau mencurahkan kebingungan saya itu Pak, mau ibaratnya saya mau cari teman cerita gitu loh Pak. Apakah saya mampu gitu Pak? Tapi dalam pernah tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID gitu kan, ini terlaksana Terlaksana Pak. waktunya sama. Waktunya
Sama Pak. Sama gitu. Siswa Iya. yang dihadapi Berbeda Pak. berbeda, tapi kelasnya Kelasnya sama Bapak. sama. Mungkin Pak ya, saya rasa satu faktor yang mengapa ada perasaan lain karena di tahun kemarin tidak melaksanakan Bapak. Jadi rasanya jadi agak rasa mau memulai kembali gitu loh Pak ya. Iya. Sebelumnya vakum Iya ya. betul Pak. Sekarang harus bergerak kembali. Iya bergerak kembali sehingga saya harus memaksimalkan diri saya sepertinya Pak ya. Sepertinya saya terlena di corona Pak ya. Terlena di corona. Jadi sehingga saya Jadi yang ibu harus lakukan introspeksi selain introspeksi apa kira? Iya Bapak, sepertinya saya Stop, gitu ya. stop, berarti saya kembali ke kelas lagi meyakinkan diri saya bahwa saya mampu Pak ya, saya mampu untuk melaksanakan berangkat pembelajaran yang sudah saya atur sedemikian rupa Pak ya, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh saya tahu ibu, kelas 12 itu berapa rombel ibu ajar? 7 rombel Bapak. 7 rombel. Iya, 7 rombel. Kebiasaannya ibu waktu pelaksanaan itu ibu dibantu oleh siapa gitu? Sejauh ini saya Tidak. melakukan sendiri, Pak. Sendiri. Iya, melakukan sendiri. Saya benar-benar mindfulness kepada anak-anak Pak ya. Saya ketika masuk pelajaran saya, ayo anak-anak, mungkin sepertinya saya perlu pendampingan Pak ya. Mungkin nanti saya perlu didampingi oleh Bapak, gitu ya, oleh guru bahasa Indonesia karena begitu drama ya Pak ya. Oh ya benar Pak, saya sepertinya harus mencari teman-teman yang ibaratnya sefrekuensi dan sepositif saya Wah, gitu luar ya. biasa, ya. Baik Bapak, sepertinya rencana saya nantinya saya akan tetap melanjutkan proyek Muslim ini, proyek ini. Namun dalam kehadiran saya di kelas itu saya mencoba untuk memahami siswa, memahami murid iya. saya. Lalu beberapa kali dalam pertemuan itu saya minta coba didampingi dengan guru biar memberikan masukan-masukan gitu Pak ya. Jadi ibu sudah menemukan langkah-langkah, Iya, betul. ya ibu bisa menerapkan teknik stop, kemudian motivasi diri, lalu pendampingan. Kira-kira nih rencananya ini kapan? Bulan berapa? Bulan berapa ya Pak? Setelah 3 bulan pembelajaran ini Bapak, sepertinya di akhir pembelajaran Pak. Di akhir. Iya, di akhir semester Di ya. akhir Di semester. semester ya. Di akhir semester akan melaksanakan pensinya Pak ya. Di akhir semester ibu akan melaksanakan pentas seni. Iya, akan ada pameran karyanya gitu Pak ya. Sekalian ada pameran Iya, karya. jadi nggak hanya ditunjukin di kelas, namun juga biar anak-anak semangat itu ditampilkan di lapangan kali Pak ya. Ditampilkan di Iya, lapangan. di lapangan biar anak-anak Itu semangat. bagus, Bu. Iya, betul Pak ya. Jadi ibaratnya ada penyemangat untuk anak Pak ya. Dan Anak. saya juga semangat untuk menampilkan Betul itu. sekali. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya anak-anak itu merasa gimana kalau melaksanakan pentas ini? Excited Pak. Wih, luar Iya, biasa ya. Sangat semangat. semangat Pak. Nah, Iya. jadi akhirnya mungkin mereka tidak melihat kakak-kakak kelasnya mungkin Pak. Oh, iya. Jadi kalau tahun sebelum-sebelumnya itu kan melihat saya bakal melaksanakan nih, saya bakal melaksanakan. Nah di tahun ini kan karena sudah 2 tahun sehingga mereka tidak melihat adanya kemeriahan itu Pak. Jadi mereka nggak bagaimana sih maksud ibu ini maksudnya gitu kan, bagaimana sih maksud dari pensi yang ingin ibu Elsa laksanakan itu Pak ya. Kalau saya kasih angka 1 sampai 10, pentas seni ibu yang sering lakukan itu di angka Iya. berapa? Di angka 9 Pak. 9. Iya, heboh Pak ya, meriah ya. Memang itu zamannya anak-anak ya. Zamannya anak-anak. Anak-anak kan kalau dikasih panggung, Iya, panggung. betul, Ya, Pak. walaupun Betul. biayanya mungkin dari mereka sendiri. Iya, betul, Pak. Tapi mereka senang kan? Senang, Pak. Mereka dikasih panggung, gitu ya. Betul, Kalau Pak. seandainya ini dilaksanakan, Saya berharap nilainya juga 9 Pak, di skala 9 Pak ya. Iya. Berarti selama 3 bulan ini saya mencoba memaksimalkan diri saya, mendampingi diri saya, minta dengan guru-guru yang sefrekuensi Pak ya. Iya. Lalu sehingga saya tetap pada alur pemberangkat pembelajaran saya Pak, dan tidak menyimpang ya Pak ya. Ibu Elsa, terkait bahasa satu frekuensi nih. Kira-kira Iya. dalam kegiatan pentas seni ini Bu Elsa akan melibatkan siapa saja atau butuh bantuan siapa gitu? Saya mungkin akan satu
frekuensi ini dalam artian kan saya nanti mau mengambil drama musikal ya Bapak ya. Iya. Kalau kita lihat kalau dalam bentuk drama ini adalah guru bahasa Indonesia dari satu alur cerita gitu Bapak yang bisa membantu saya. Lalu saya mau mencari teman rekan sejawat yang sama-sama seni Pak ya. Nah jadi mungkin saya akan meminta bantuan pendampingan kepada guru bahasa Indonesia dan guru seni budaya lainnya. Ibu yakin mereka akan mampu mengingatkan Ibu ya? Iya, insya Allah Pak. Karena kan kita perlu pendampingan. Kita sama-sama sejawat akan saling membantu gitu Pak. Ibu Ersa, jadi percakapan kita kurang lebih 15 menit ini apa kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan? Saya di sini Pak sangat berterima kasih kepada Pak Hendra karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya Pak ya. Cerita keluh kesah saya yang awalnya saya merasa tidak yakin dengan diri saya, ragu akan kemampuan saya setelah padahal sebenarnya saya ini sudah mempunyai acuan sendiri ya Bapak, sudah mempunyai perangkat pembelajaran yang mengacu pada hal tersebut. Namun kenapa saya masih ragu gitu Pak ya? Ternyata memang saya perlu rekan cerita untuk saya menguatkan kemampuan diri saya Bapak, sehingga saya yakin bahwa saya bisa melakukan kegiatan proyek dosen yang telah saya buat ini Bapak. Sekali ya. Jadi ini akan dilaksanakan. Kalau saya boleh mengurai kembali apa yang Ibu sampaikan tadi, kita cerita di awal dengan penuh keresahan, kegelisahan Ibu Ersa gitu ya, soal waktu dan sibuknya Ibu Ersa, kemudian ada ketidakyakinan untuk bisa melaksanakan pentas seni ini, kemudian Ibu dengan menerapkan pembelajaran yang sosial emosional akan introspeksi diri Ibu, kemudian akan melaksanakan teknik sport, kemudian Ibu berpikiran kembali bahwasannya waktu 3 bulan itu rasanya cukup. Iya. Iya betul Bapak. Kemudian ini akan dilaksanakan di akhir semester ganjil dengan melibatkan guru bahasa Indonesia, kemudian guru seni, dan secara teknis hari hanya melibatkan anak-anak dari OSIS. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ya. Oke, Ibu Ersa, saya tunggu kabar baiknya di akhir semester. Kita ketemu lagi. Ibu boleh merefleksikan kegiatan itu ya. Tapi saya berharap ini menjadi sesuatu hal yang menggembirakan ya. Karena ini proyek tiap tahun ini. Iya. Jadi harus sukses gitu ya. Betul sekali Bapak, dan saya tunggu apresiasi dari Bapak ya Pak ya, sebagai yang sudah menampung cerita saya di awal karena saya sempat ragu akan diri saya. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan cerita saya. Silakan ditonton nanti ya Pak ya, pentas seni anak-anak ya Pak. Tanggal berapa rencananya? Rencananya mungkin di bulan Desember. Di bulan Desember ya. Terima kasih Bu Ega, kita ketemu lagi. Saya tunggu kabar baiknya. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, yang sedang melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, mulai dari alir coaching sendiri ya, percakapan sudah mulai dengan normal, sudah terbentuk kemitraan, itu tidak ada yang menggurui seperti itu. Tujuan coachingnya sendiri tadi adalah sharing masalah model pelaksanaan pensi ya. Ibu Ersa sendiri yang pertama ini akan menimbulkan semangat anak-anak itu untuk berpensi mungkin dengan menunjukkan secara emosional untuk semangat untuk fokus dalam rencana pensi yang akan Ibu Ersa buat ya pada masalah yang tanggung jawabnya pada tanggung jawabnya nanti 3 bulan ke depan setelah pelaksanaan Ibu Ersa akan merefleksikan hasil pensinya dan Hendra atau semuanya itu nanti akan apresiasi dari
saya rasa sudah berjalan dengan baik kegiatan coachingnya. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Adapun saya sebagai observernya ya, pengamatnya, lalu Ibu Kemas sebagai coachnya, dan Pak Hendra adalah coachnya. Baik, perlu kita pahami bahwa ada prinsip coaching yaitu kemitraan tersebut, lalu ada percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi. Adapun alur dari coaching itu adalah DIRTA, ya, tujuannya ada, identifikasinya ada, lalu rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya bagaimana di akhirnya. Lalu dalam adapun prinsip-prinsip coachingnya itu adalah tadi ya kemitraan, lalu percakapannya kreatif. Nah, lalu memaksimalkan potensi dari coachingnya. Coach akan memaksimalkan potensi coachingnya, dan lalu diperlukan presence, kehadiran penuh, ya kehadiran penuh. Lalu Ibu Kemas sebagai coachingnya itu mendengarkan aktif, dan terakhir adalah melontarkan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan yang tertutup ya, sehingga bisa dijawab oleh si coaching, sehingga coachingnya memaksimalkan potensi dirinya yang ada. Baik, bisa kita mulai, Ibu Bapak. Bisa. Baik, terima kasih. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Hilma, terima kasih sudah merespon WA saya. Iya, sama-sama Pak. Saya senang sekali pada saat Bapak WA saya seperti itu. Jadi ada saya ini gelisah gitu, resah. Ya. Ada apa kira-kira? Apa yang membuat hati seorang Pak Hendra itu gelisah? Ya, jadi ya? begini, Saya bertanya-tanya. Jadi saya ini Bu ngajar kelas 10. Ngajar kelas 10 itu 7 kelas. 7 kelas Pak ya. Jadi saya ini selama ini menerapkan metode belajar itu sama. Kemudian saya siapkan media gitu ya. Jadi Pak Hendra mau sharing dengan saya gitu ya? Ya, tentang problemnya yang apa ya, yang kegelisahannya itu ya? Iya. Saya ingin menceritakan, saya berharap dapat solusi, Iya. dapat titik terang Ya, dari kita apa akan yang cari titik temunya sama-sama Iya, nanti betul. Pak. Iya. 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 Makanya saya semalam menyempatkan WA Iya. ke Ibu biar bisa ketemu pada hari ini. Siap Pak, siap. Saya terima kasih Saya loh, dengan Ibu. senang hati pada saat menerima WA itu Pak. Iya. Oke, saya terima kasih loh Ibu sudah bersedia menyediakan waktu Iya. untuk mendengarkan Sama-sama saya. Pak. Iya. Jadi gini Bu, saya mulai dengan cerita saja. Jadi saya ngajar di kelas pertama 10-7 ya. Iya. Di 10-7 Ada apa itu yang seperti itu? saya merasa kelas 10 ini anak Covid gitu. Oh. Iya. Jadi Generasi Covid iya, ya, generasi iya, Covid, iya. kebiasaan mereka tidak belajar selama 2 tahun itu berefek panjang sampai ke SMA kelas Iya. 10. Nah, itu pengamatan saya. Kemudian saya tidak melihat ada gairah belajar, tidak semangat dalam belajar. Jadi saya kemarin sudah ceramah penugasan, kemudian saya ceramah menggunakan media, tidak menggunakan media belajar, Media pembelajarannya, media pembelajaran. Tapi rasanya masih nggak kena gitu. Jadi kadang saya buntu gitu. Ini perlu bagaimana Jadi supaya ada yang harus diperbaiki dalam metode pembelajaran yang kita lakukan seperti itu mungkin ya. itu ya Bu ya. Iya. Mungkin saya harus banyak mendeteksi diri dan menerapkan metode-metode yang lain selain ceramah. Iya, sepertinya gitu ya. seperti itu Pak Hendra ya. Kalau tadi Bapak bercerita tentang metode yang Bapak gunakan selama itu adalah metode ceramah, meskipun sudah ada media di dalamnya misalnya PowerPoint seperti itu, tapi anak-anak masih tidak semangat, Betul sekali. anak-anak lesu dan kurang fokus seperti itu Pak Walaupun ya. saya juga lesu nggak semangat kalau mereka Iya. mereka tuh udah ngantuk pagi-pagi udah ngantuk. Aduh. Itu mungkin karena
proses pembelajaran itu hanya terjadi satu arah, Pak. Tidak melibatkan mereka di dalamnya gitu. Jadi mereka hanya mendengarkan saja dan membuat mereka bosan seperti itu barangkali, Pak ya. Mungkin ada yang harus diperbaiki dalam metode pembelajarannya. Apa perlu saya mencoba ini Bu ya? Model belajar yang melibatkan siswa aktif gitu Nah, ya. itu lebih keren, Pak. Iya. Saya akan coba Bu. Tapi yang bagaimana ya Bu kira-kira Bu ya? Yang biar mereka itu terlibat semua. Apa perlu saya menerapkan model jigsaw Bu? Itu juga baik, Pak. Model jigsaw saya rasa itu akan membuat anak-anak lebih aktif di dalamnya gitu kan. Jadi proses pembelajaran akan lebih hidup, enggak hanya satu arah, melainkan dua arah antara Pak Hendra dengan murid seperti itu ya. Jadi enggak yang lempem lagi, tidak. Iya. Mungkin Pak Hendra mau mencoba model seperti itu ya, model jigsaw. Saya perlu baca-baca lagi Bu ya. Kemudian perlu belajar lagi langkah-langkah penerapan model jigsaw itu ya. Karena kalau kata Bu Ersa, kawan kita itu, Iya. katanya sukses itu menerapkan model jigsaw. Menerapkan Ya. model itu. Rencananya Pak Hendra mau menerapkan model jigsaw itu seperti apa, Pak? Ini Bu. Kalau saya perhatikan sintak yang dikasih sama Bu Ersa, Iya. jadi siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok asal, ada kelompok ahli Bu. Oke. Jadi mereka sudah dibagi dalam kelompok asal, Ya. nanti akan dibagi lagi ke kelompok ahli. Nah, jadi kelompok ahli 1 itu kumpulan orang-orang yang angka 1 di kelompok asal. Oke. Jadi mereka berkumpul. Jadi intinya kelompok ahli 1 ini merupakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Iya. Kelompok 2 begitu juga sampai terakhir kelompok berapa gitu ya. Jadi kalau ada 5 kelompok berarti sampai kelompok 5 itu tadi Pak, ya, mereka merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok asal. Kemudian mereka akan presentasi, mereka akan belajar secara mandiri ya. Kemudian nanti ketika mereka kembali lagi ke kelompok asal, mereka juga akan mempresentasikan hasil dari kelompok ahli tadi. Oke. Nah, karena itu menarik Bu kalau saya lihat apa yang sudah dilakukan oleh JR saya ingin coba itu. Kedengarannya menarik sih, Pak ya. Kalau boleh saya tahu sekarang sebab temanya itu tentang apa, Pak? Pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya sekarang sedang di materi yang agak ruwet Bu, yaitu penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Waduh, berat itu Pak ya, berat sekali. Demokrasinya Untuk dipilah-pilah iya, gitu. untuk Iya. ukuran anak SMA wah berat itu ya. Makanya saya perlu sharing ini sama Iya. Ibu Irma, barangkali saya bisa mendapatkan masukan, paling tidak kita satu frekuensi gitu Iya, ya. iya, iya. Sama Ibu Irma. Bisa. Mungkin model jigsaw adalah pilihan yang paling tepat untuk tema yang sekarang Bapak ajarkan. Karena memang materinya agak berat, jadi cara penyampaiannya juga harus lebih bervariasi seperti itu, biar anak-anak lebih paham Iya. apa isi dari materinya. Iya. Kalau Bapak hanya menerapkan model ceramah, saya yakin agak kurang gimana gitu Pak ya. Makanya saya Tapi Bapak lebih tahu sendiri gitu bagaimana kondisi di dalam kelas gitu kan Pak ya. Nah, tapi makanya saya perlu sharing sama Ibu Iya. tadi kan, biar saya dapat ini juga kan. Oh, Ibu nggak ngajar ya kelas 10? Kebetulan saya ini ngajar kelas 12, tapi saya paham anak-anak kelas 10 itu adalah generasi COVID, Oh, jadi iya. saya tahu. Oh, Ibu Ibu nggak Esa ngajar juga ya? sering cerita itu Ibu Esa. bagaimana keadaan anak-anak kelas 10. Iya. Saya terinspirasi dari beliau. Bu. Jadi, Keren ya? Iya. Keren sekali. Ya. Nah, ini rencananya saya mulai ini masih satu pertemuan yang bisa Ya. di 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan saya akan terapkan. baru Bapak menerapkan Ya, model model jigsaw jigsaw seperti itu. Ya. Dimulai dari kelas berapa dulu? Saya Pak? mulainya dari Berapa? kelas 11 Bu. 10 Karena saya satu. ngajar semuanya kelas. Oh, dari 11 sampai 10 Bapak Iya. ngajar semua. Wah. Iya. Nanti kalau setelah penerapan dari kelas 10 Bapak sudah bisa melihat itu ya, bagaimana hasilnya nanti di 10.2, 10.3 sampai dengan 10.7 itu saya rasa tidak akan jauh berbeda. Menurut Bapak sendiri ya, penerapan model jigsaw ini apakah akan berhasil seperti itu?
Kalau saya karena saya mengangka gitu ya, Iya. di kelas dengan metode sama yang saya gunakan, kayaknya anak-anak itu yang kelima konsentrasinya, perhatiannya ke Wah, kita, jauh sekali fokusnya, jadi Pak ya. gitu. Iya. Tapi kalau model digital ini, saya berharap dan saya yakin Bu, kayaknya di angka 8 Bu. Wah, keren sekali. Dari angka 5 langsung ke angka 8. Iya. Bapak yakin itu ya? Yakin karena saya sudah melihat apa yang sudah diterapkan oleh kawan saya. kemudian saya coba lihat di kayaknya berhasil. Bapak sendiri belum pernah menerapkan model pisau sebelumnya. Baru kali ini Bu. Saya Wah. terinspirasi karena saya ngajar 20 satu kelas, 14 kelas. Iya. Jadi kadang kalau saya ceramah terus kan ada jenis. Saya ngajar sampai 8 jam loh. Wah, keren Pak. Iya. Nggak capek itu Pak. Makanya saya perlu metode baru ini. Iya. Saya perlu belajar lagi. Biar nggak terlalu terbebani ke Bapak, biar Iya, ada benar. aksi dari anak-anak Iya, seperti itu Pak ya. Biar kita tuh sama-sama belajar ya. Iya. Kalau metode mungkin kesannya saya terus yang memberikan Iya. memberi Kalau suasana metode dia selama tuh, iya kesannya kita sebagai guru itu 70% seperti itu yang memberikan dan anak-anak hanya 30%. Iya. Makanya anak-anak suka lempem, tidak mendengarkan dengan baik. Itu Pak Tony. Ini luar biasa. Jadi Bapak mau merubah model pembelajarannya ya, Iya. dari model selama ke model pisau. Keren sekali Pak. Itu misalnya 2 minggu ke depan kalau sudah terlaksana, bisa tidak nanti Bapak ceritakan kembali dengan saya apa sih hasilnya gitu? Oh, siap pasti Bu. Saya kalau sudah 2 minggu saya sudah laksanakan, saya ibu lagi. Iya. Kemudian kita ketemu lagi. Kita sharing lagi, Pak, ya. Iya, sharing lagi. Saya akan ceritakan refleksinya. Referensi dari hasil dari kegiatan model pembelajaran digital Iya. dari kelas 10 sampai ke 11 sampai dengan 10.7. Saya mau lihat perbedaannya, hasilnya seperti apa. Benar di angka 8 seperti itu yang Bapak katakan. Nanti saya biar meyakinkan dan bisa mengapresiasi, menilai sendiri, saya akan videokan itu. Bu. Nah, keren sekali Pak. Jadi saya bisa lihat langsung, Iya. bukan hanya dari sharing ya, bukan Iya, dari betul. cerita Bapak saja, tapi saya bisa melihat langsung. Wah, ini nih model pembelajaran yang Pak Hendra lakukan. Barangkali itu bisa menginspirasi guru-guru lain seperti itu Pak ya. Iya, betul. Rekan kerja kita yang lain. Iya. Barangkali juga bisa menginspirasi saya sendiri loh Pak ya. Tadi itu kan lebih mahal dari saya. Bisa menggunakan metode digital ya. Keren sekali. Nah, dari rencana dan akan terlaksananya nanti kira-kira panjang lebar kita cerita seperti ini, Bapak bisa melihat kesimpulan apa dari sharing kita lakukan? Setelah kita sharing tadi, satu yang mulai saya datang dengan kesulitan, Iya. anak dosa jenis kepada saya, akhirnya saya menemukan titik terang, ya. Saya akan berusaha untuk menerapkan model lain. Iya. Ya. Kemudian model ini akan saya laksanakan 2 minggu ke depan. Kemudian saya juga harus membutuhkan bantuan untuk mengingatkan saya. Iya. Oh, kalau mau saya Bapak buka apa namanya kayak proyektor seperti itu. Enggak, Bu. Nggak butuh ya, memang benar-benar Iya. anak yang melakukan. Saya kan punya partner itu. Ah, BPPN juga, Bu. pasti ya yang keren itu ya. Oke. Jadi saya meminta bantuan dia berkolaborasi agar saya bisa mengingatkan. Oke. Kemudian saya butuh satu kawan ya yang kira-kira bisa mengatasikan Wah, iya ya. ya Pak Suwanto bisa Pak, kayaknya biasa tuh keren tuh Pak Suwanto ya. saya coba Buat video kan ya. Iya, benar, Bu. Jadi nanti kita bisa nonton sama-sama. tuh Hasil video. kalian saya minta analisanya dari ibu saya. Oh bisa aja Bapak. Kita akan lakukan sama-sama itu ya. Kita akan analisa sama-sama hasil pembelajarannya. Itu
itu beberapa hal yang saya mulai lega. Dari yang tadinya gelisah Pak ya, Iya. sekarang aku sudah sharing, sudah agak mulai lega, plong, sudah menemukan titik permasalahannya ya. Ini kalau diskusi sama guru yang satu kelas yang Iya. hanya lu punya minggu gitu ya. Lebih enak ya. Ya, berbeda dengan kita dengan yang lain mungkin ya. Luar biasa sekali Pak ya. Ada lagi Pak kira-kira yang mau Bapak tanyakan? Kayaknya cukup Bu. Ya. Nanti akan saya kita ketemu lagi saja. Ya, 2 minggu depan Iya, 2 minggu kita sharing depan. lagi ya, sampai nonton videonya ya. Keren sekali. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup begini saja. Terima kasih, Bapak sudah mau sharing dengan saya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama, Bapak, sama-sama. Saya juga senang saya mendapatkan ilmu, berbagi sama-sama berbagi. Oke, terima kasih Pak ya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang berperhatian yang berhormat dan bersahaja. Ada pun pengamatan yang kelas yang saya lakukan adalah pada coachnya beliau sudah menyerahkan rasa ya, sudah berisik bagaimana permasalahan dari si coaching. Lalu beliau juga acknowledge bagaimana pengetahuannya sehingga orang tersebut bisa menggali potensi dari coachingnya. Lalu kembali lagi ke summarize ya. Jadi sudah bagaimana sih kesimpulan dari merangkum apa saja permasalahan dari coaching. Lalu yang terakhir adalah beliau bertanya, coachnya bertanya kepada coachnya, kira-kira apa sih permasalahannya sehingga si coaching merasa diterima oleh si coaching. Sehingga dalam proses coaching ini si coach itu mau menceritakan permasalahannya, si coach ini mau berbagi cerita. Sehingga karena dimulai dengan keadaan yang nyaman di awal, saat panas, sama dan penerimaan bahasanya itu sama benar-benar penuh. Ada menggurui, jadi pertama saling berbagi cerita. Nah, di dalam hal ini juga kembali ke coach juga sudah memberikan beberapa pertanyaan terbuka. Sehingga dari coachnya itu menyampaikannya bisa menjawab tidak hanya dengan iya atau tidak saja, namun memberikan juga perkataan yang bisa mengenai konklusi dari coach. Jadi saya rasa coaching ini sudah berjalan dengan baik. Semoga dengan kita bisa melakukan praktik coaching dengan para guru yang lain setiap hari. Baik, saya sebagai observer rekomendasi yang melakukan coachnya dan trainer-nya untuk dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching yang sudah kami laksanakan. Kami berharap kegiatan ini bisa menginspirasi kawan-kawan dan rekan-rekan guru, calon guru penggerak lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.